Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini kita akan belajar mengenai software recruitment. Nah, apa sih software recruitment itu? Jadi dari recruitment sendiri itu merupakan kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi dan juga dimiliki oleh sebuah sistem. Nah, di sini gunanya recruitment itu untuk memenuhi sebuah kontrak, standar, spesifikasi, dan dokumen-dokumen lainnya. Nah, dalam artian di sini apa? Sebuah sistem yang akan kita bikin itu harus berdasarkan kebutuhan customernya, bukan kebutuhan kita sebagai developer, ya. Kemudian setiap proses pengembangan perangkat lunak itu selalu melewati fase requirement engineering. Dan di sini proses membangun layanan yang dibutuhkan dari pelanggan dari suatu sistem dan batasan di mana ia beroperasi dan dikembangkan. Jadi tidak hanya kebutuhan saja, tapi juga kita harus perhatikan batasan-batasannya itu apa aja. Yang dimana untuk kebutuhan dan juga batasannya itu kita dapatkan dari customer kita ketika kita melakukan analisis ya. Nah, di sini untuk kebutuhan sendiri itu ada 3 kategori, mulai dari fungsional, kemudian kebutuhan non fungsional dan juga usability. Nah, untuk kebutuhan fungsional sendiri itu what system does ya, berkaitan dengan apa yang sistem lakukan gitu loh. Jadi prosesnya, maksud saya, jadi inputnya apa, prosesnya apa, dan outputnya apa. Nah ini harus jelas. Kemudian non fungsional, kebutuhan non fungsional ini kebutuhan yang jarang disebutkan oleh customer. Ini berkaitan dengan kehandalan sistem ya, seperti kecepatan, kemudian keamanan sistemnya itu seperti apa. Nah, itu kan jarang customer membicarakan itu, namun ini harus kita berikan. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu usability. Nah, ini berkaitan dengan constraint to use. Sistem yang dibuat harus bisa digunakan gitu loh. Nggak boleh sistem yang dibuat itu nggak bisa digunakan atau sulit penggunaannya. Jadi kita harus membuat sistem itu tidak cuma sistem itu harus bagus, harus mewah, namun penggunaannya sulit. Jadi kita harus sesuaikan ya, seperti itu ya. Semudah mungkin sistem itu digunakan dan semaksimal mungkin performa dari sistem itu. Nah, kemudian untuk level kebutuhan juga ada 3, mulai dari normal requirement, expected requirement, dan juga exciting requirement. Nah, di sini untuk normal requirement itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, ini harus ada. Jadi, normal requirement itu kebutuhan dari customer yang kalau satu saja belum selesai berarti sistem tersebut belum jadi. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk expected requirement sendiri, dia kebutuhan yang menyatakan kepuasan customer. Nah, di sini untuk expected requirement itu jarang disebutkan oleh customer, namun ini berkaitan dengan kepuasannya. Jadi kita bikin sistem udah sesuai fungsinya, udah sesuai dengan kebutuhan dari customernya, namun sistem tersebut lemot atau mungkin sistem tersebut tidak aman. Nah, itu kita harus berikan. Jadi kita expected requirement sendiri berkaitan dengan kehandalan sistem tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu exciting requirement atau bonus ya, bonus untuk customer di mana kebutuhan yang melebihi kebutuhan normal. Nah, di sini kita juga bisa memberikan bonus fungsi ataupun bonus kebutuhan yang tidak dinyatakan customer, cuman kita pikir kalau kita kasih ini, customer pasti butuh itu, gitu loh. Pasti customer gunakan. Nah, di sini kita harus perhatikan juga jangan terlalu banyak juga memberikan expecting requirement karena pasti berkaitan dengan waktu pekerjaan dan juga resource yang dibutuhkan atau biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini urgensi dan fungsi RE sendiri itu bisa dilihat jadi sebagai kesepakatan antara developer, customer, dan juga end user akan kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan kemudian untuk menyediakan dasar yang akurat bagi perancangan PL. Nah, ini akan kita gunakan sebagai developer nantinya. Dan juga untuk menyediakan referensi bagi dilakukannya validasi PL atau saat proses testing ketika sistem sudah selesai, maka yang jadikan validasi kita yaitu dokumen, maksud saya requirement dokumen ya, dokumentasi kebutuhan. Nah, di sini sistem sudah jadi, kita cek satu persatu apakah setiap kebutuhan yang dituliskan di awal yang sudah disepakati dengan customer itu apa sudah sesuai. Nah, di sini ada code dari Roger
Jadi kalau kita tidak menganalisa sebuah sistem yang akan kita bikin atau kita tidak baik dalam menganalisa sistem yang kita bikin, maka mungkin saja kita akan membuat sebuah sistem yang elegan atau yang bagus, yang fungsinya banyak, namun sistem tersebut solve the wrong problem atau menyelesaikan masalah yang salah gitu, tidak sesuai dengan kebutuhan customer. Dan tentunya di sini hasilnya apa ya, kita buang-buang waktu, buang-buang uang bagi customer, kemudian personal frustasi, atau kita sebagai developer kita sendiri pusing ya kan, karena bikin sistem tapi sistemnya nggak digunakan. Kemudian yang jelas unhappy customer, pastinya customer juga akan kecewa karena dia membeli sebuah sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini untuk proses RE sendiri itu ada 4, yaitu penggalian dan analisis kebutuhan, dan kemudian spesifikasi kebutuhan, validasi dan verifikasi, dan juga manajemen kebutuhan. Di video ini kita akan membahas 3 hal ini ya, mulai dari penggalian dan analisis kebutuhan, spesifikasi kebutuhan, dan juga validasi dan verifikasi. Nah, di tahap pertama itu kita melakukan elisitasi dan juga analisis, di mana developer harus memahami domain permasalahan, kemudian developer dan customer menggali domain aplikasi layanan bersama-sama, mulai dari batasan perangkat dan juga kebutuhan yang diperlukan atau cara sistem itu bekerja. Nah, di sini kita fokus terhadap what ya, bukan how. Jadi apa yang dibutuhkan oleh customer, kemudian apa yang sistem yang akan kita bikin, dan juga apa sih batasan-batasan yang ada, seperti itu. Bukan how atau bagaimana sistem itu dibikin, itu bukan masuk ke ranah analisis. Itu proses selanjutnya, yaitu pada tahap perancangan. Nah, di sini poin pentingnya yaitu komunikasi, di mana komunikasi yang baik antara kita sebagai developer dan juga dengan customer itu berjalan. Jadi semakin bisa kita membangun komunikasi yang bagus, maka kita dapat meminimalisir kebutuhan customer yang nggak jelas atau kebutuhan customer yang kurang gitu. Karena apa? Apabila ada kebutuhan yang kurang atau kebutuhan tersebut bisa berubah-ubah, tentunya akan memerlukan waktu lebih dalam pengerjaannya. Nah, ini diagram alur mengenai elisitasi dan analisis. Nah, di sini kita mulai dari domain understanding. Jadi kita, walaupun kita orang IT ya, atau sebagai developer kita hanya paham mengenai produk IT, kita di sini juga harus belajar mengenai domain calon customer kita. Semisal domain calon customer kita itu orang keuangan atau orang bank, maka kita harus setidaknya kita harus memahami permasalahan yang ada di sana, atau kita belajar mengenai hal-hal yang ada di calon customer kita, sehingga ini akan memudahkan kita ketika berkomunikasi, ketika melakukan analisis atau elisitasi ya kepada customernya. Nah, setelah kita memahami domainnya, barulah kita melakukan requirement collection. Nah, di sini kita mulai bertemu dengan customer, mulai kita berbicara dengan beliau, dan juga menggali informasi sebanyak-banyaknya, apa sih yang dibutuhkan. Nah, dan juga kita tuliskan di sini. Setelah kita tuliskan seluruh requirement dari customer, nah, requirement ini kita klasifikasikan. Ya, mungkin saja dalam customer kita di organisasinya itu ada beberapa divisi. Nah, gitu kita klasifikasikan per divisinya, bisa seperti itu. Kemudian setelah kita klasifikasikan, kita lakukan conflict resolution, atau ada nggak sih kebutuhan ini yang mengalami konflik, semisal kebutuhan B apabila jalan, ya kan, apabila dijalankan maka kebutuhan A ini nggak bisa jalan atau error atau nggak bisa dijalankan, ya, seperti itu. Ada nggak sih, di sini solusinya apa? Kita harus berikan solusi juga untuk menangani masalah ini, atau kita diskusikan lagi dengan customernya. Nah, kemudian setelah kita melihat apakah ada konflik atau tidak di setiap kebutuhannya, kita masuk ke memprioritaskan mana sih kebutuhan yang didahulukan. Nah, kalau kita belajar di Scrum kemarin itu kan ada product backlog ya, dan setiap product backlognya itu ada bobot yang dibuat oleh product owner. Nah, ini seperti itu. Jadi kita bisa bikin bobot di setiap kebutuhannya atau product backlognya. Nah, setelah kita beri bobot, selanjutnya itu requirement checking. Sudah lengkap nggak requirementnya? Seperti itu. Atau kita review ulang.
mulai dari proses pertama, mulai dari requirement collection. Nah, di sini kita lakukan requirement checking ini bersama customer ya. Dan hasil dari ini yaitu requirement definition dan juga requirement specification, di mana dua hal ini akan kita tuliskan dan masuk di dokumen RE. Nah, ini salah satu contoh hasil elisitasi dan juga analisis, seperti perangkat lunak harus mampu menyediakan sarana untuk menampilkan dan mengakses file-file yang dibuat oleh tool lainnya. Kemudian pengguna harus dapat mencari dokumen, buku, literatur perpustakaan dengan memasukkan sebuah kata kunci. Di sini berarti di dalam sistem itu harus ada search engine-nya. Nah, kemudian sistem tidak boleh dioperasikan oleh pengguna yang tidak memiliki otoritas. Dalam artian, sistem tersebut harus memiliki halaman login ya. Kemudian sistem harus menyediakan GUI dan juga sistem harus bisa memanfaatkan database yang sudah ada. Berarti semisal sudah ada database yang sudah ada, kita tinggal mengintegrasikannya dengan yang baru, dengan sistem yang kita develop. Sampai sistem harus diimplementasikan dengan bahasa Java atau bahasa lainnya, ya kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini contoh spesifikasi kebutuhan. Jadi untuk ini tadi merupakan contoh dari deskripsi kebutuhan ya kan, soft requirement description. Kemudian di sini ini spesifikasi kebutuhannya. Nah, dari sini semisal dari definisi kebutuhannya, perangkat lunak harus mampu menyediakan sarana untuk menampilkan dan mengakses file-file yang dibuat oleh tool lainnya. Nah, spesifikasi kebutuhannya seperti apa? Pengguna harus disediakan fasilitas untuk mendefinisikan tipe file. Ataupun juga setiap tipe file direpresentasikan dengan icon tertentu pada layar pengguna. Nah, untuk satu definisi kebutuhan itu bisa ada banyak spesifikasi kebutuhan, dan setiap poin ini bisa kalian kasih nomor atau kode ya yang unik. Nah, semisal lagi contohnya di sini, sistem tak boleh dioperasikan oleh pengguna yang tidak memiliki otoritas. Nah, dalam artian apa? Di spesifikasi kebutuhannya kita bisa tuliskan sistem harus memiliki halaman login. Halaman login harus terdapat multi user untuk mengaksesnya. Sampai password yang dimasukkan itu harus dienkripsi. Nah, semisal seperti itu. Dan bisa masih banyak lagi. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan elisitasi dan analisis, yaitu validasi dan verifikasi. Jadi validasi dan verifikasi itu proses pengecekan untuk menjamin bahwa pernyataan kebutuhan yang telah didefinisikan dan juga dispesifikasikan itu sudah benar, akurat dan juga lengkap ya. Dan proses ini dilaksanakan bersama customer. Dan juga dalam melakukan validasi dan verifikasi kita bisa menggunakan teknik review ataupun prototyping. Nah, untuk review sendiri kita akan mengulas lagi setiap dokumen kebutuhannya, setiap poin-poin kebutuhan yang ada. Kalau prototyping kita mungkin bisa membuat mockup dari sistem tersebut. Ya, dan tentunya kalau kita menggunakan prototyping akan lebih memudahkan kita untuk menjelaskan, dan juga untuk customer sendiri juga lebih mudah untuk memahami ya, karena sudah mulai kelihatan sistemnya itu seperti apa. Nah, ini ada beberapa parameter dalam kita melakukan validasi dan verifikasi. Untuk parameter validasi sendiri itu ada 3, mulai dari validity. Jadi does the system provide the function best support the customer need. Apakah sistem yang dibuat ini fungsi-fungsinya sudah sesuai dengan customer butuhkan, atau sudah support enggak sih dengan kebutuhan customer. Nah, kemudian konsistensi, apakah setiap kebutuhannya ini ada konflik seperti itu. Nah, ini kita bisa diskusikan juga dengan customer apabila ada, untuk mendapatkan solusinya. Kemudian comprehensibility, di mana apakah semua fungsi yang harus ada itu sudah masuk di dalam dokumen tersebut. Kemudian untuk parameter verifikasi itu ada readability, testability, completeness, dan juga ambiguity. Untuk readability sendiri, apakah kebutuhan yang sudah kita tuliskan itu bisa dibaca, dalam artian udah jelas nggak sih gitu loh, bisa dipahami nggak gitu loh. Kemudian testability, jadi setiap kebutuhan itu harus dapat diujikan nantinya, tidak boleh ada kebutuhan tapi tidak bisa diujikan. Kemudian completeness, apakah sudah lengkap ya kan. Kemudian ambiguity, ada nggak sih ya, hampir sama dengan readability. Jadi apabila ada kebutuhan yang kurang jelas, kita bisa memperjelas hal tersebut dengan customernya. Jadi jangan sampai ada kebutuhan yang masih nggak jelas gitu, karena nantinya akan
menyesuaikan desain dan juga rawan akan sistem tersebut tuh salah gitu. Sistem yang kita buat tuh tidak sesuai dengan yang diinginkan customer. Nah, itu untuk video pembelajaran dari hari ini. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.